Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat renungan harian Toraya, edisi Jumat 25 Agustus 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan kita di pagi ini, mari kita bersekutu, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan pemilik kehidupan kami bersyukur di pagi yang indah ini. Engkau masih memberikan nafas hidup kepada kami lewat hidup baru di pagi yang indah ini. Sebelum kami menjalani kehidupan ini ya Tuhan, kami datang kepadamu lewat persekutuan kami, di mana saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini dari Roma, pasal 11, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan membaca ayat yang ke-36. Firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Judul renungan adalah kekayaan, hikmat, dan pengetahuan. Saudara-saudara, Paulus menasihati jemaat di Roma yang baru saja bertobat dan mengikut Kristus. Ia menegaskan agar orang Kristen non-Yahudi jangan bermegah dan bersikap sombong terhadap orang Yahudi. Karena jika demikian, maka sebenarnya mereka sama saja dengan kelakuan orang Yahudi dan akan menerima hukuman yang sama seperti orang Yahudi. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk menyombongkan diri, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Semuanya tergantung kepada anugerah Allah. Dalam praktik hidup beragama, termasuk dalam praktik hidup bergereja, sering dijumpai agama sering menjadi alasan untuk memegahkan diri dengan memandang kelompoknya sebagai yang paling benar. Sementara kelompok agama yang lain dianggap salah. Tidak masuk akal ketika orang menganggap diri beragama, tetapi sangat gampang menghina praktik hidup keagamaan orang lain. Kesombongan, fitnah, intimidasi, arogansi keagamaan, tidak satupun agama mengajarkan dan menghendakinya. Saudara-saudara, Paulus menekankan tentang kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah yang sangat dalam dan sungguh tak terselidiki. Kekayaan Allah dianugerahkan kepada kita dan kepada seluruh ciptaannya. Kekayaan Allah itu dianugerahkan agar kita turut menikmatinya. Tidak sama dengan manusia yang berusaha mengumpulkan kekayaan dan dianggapnya sebagai miliknya sendiri untuk dinikmati sendiri. Hikmat Allah adalah hikmat yang menyelamatkan manusia. Beda dengan hikmat manusia yang hanya mementingkan diri dan membawa kepada kebinasaan. Pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang membawa berkat dan meyakinkan anugerah keselamatan bagi semua orang. Karena itu, hiduplah dalam anugerah Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Sekalipun Tuhan dalam hidup kami, begitu banyak kesulitan, pergumulan, tantangan yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa hikmat dari Allah, pengetahuan dari Allah, akan memampukan kami melewati semuanya. Dan kami yakini bahwa
Keselamatan adalah anugerah Allah. Allah telah menjamin kehidupan kami. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami dalam tanggung jawab kami, di dalam menyatakan dan menata rencana hidup kami, dan dalam berbagai tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kehidupan kami semua, sehingga dapat berjalan seturut kehendak-Mu. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.